warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kasus biaya mutu. Saya Mutiara Hikmatu Zakia. Dan saya Syafaatul Amrizana. Langsung saja, ini adalah kasus dari PT Bintang Surya. Langsung saja ya ke soal dan jawabannya. Yang pertama, ini adalah buat laporan biaya mutu yang mengklasifikasi biaya menurut kategori, lalu beri komentar terhadap rasio biaya mutu terhadap penjualannya. Ini yang pertama, ini ada biaya pencegahan terdiri dari pelatihan mutu 800 juta, rehabilitas mesin 1 miliar 200, totalnya 2 miliar. Lalu hasilnya 2,0% dari penjualan. Lalu ada biaya penilaian terdiri dari penilaian produk 1.500.000, hasilnya 1,5% dari penjualan. Lalu ada biaya produk gagal internal terdiri dari sisa bahan 4 miliar 500, pengerjaan ulang 3 miliar 600, potongan penjualan 1 miliar 300, yang totalnya 9 miliar 400, dan hasilnya 9,4% dari penjualan. Lalu ada biaya produk gagal eksternal yang terdiri dari keluhan pelanggan 1 miliar, ada return 2 miliar 500, reparasi 2 miliar 100, totalnya 5 miliar 600, yang hasilnya 5,6% dari penjualan. Total biaya mutu sendiri 18 miliar 500 dan hasilnya 18,5% dari penjualan. Dan mungkin sedikit komentar dari kelompok kami, tingkat presentasi yang menunjukkan 18,5% ini masih di bawah 20%. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan ini masih aman dalam mengeluarkan biaya mutu. Tapi hanya saja biaya mutu dari presentasinya biaya produk gagal internal dan eksternal ini lebih besar dibandingkan dengan biaya pencegahan dan penilaiannya. Dan ini juga menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh PT Bintang Surya ini masih kurang. Selanjutnya nomor 2. Selanjutnya yaitu nomor 2. Didiskusikan distribusi biaya mutu di antara keempat kategori. Apakah biaya-biaya tersebut didistribusikan dengan benar, dan jelaskan. Nah, di sini ada biaya pengendalian. Biaya pengendalian meliputi 1. Pencegahan, yaitu 2% dibagi 18,5% dikali 100% ketemu 10,8%. Yang kedua, penilaian, 1,5% dibagi 18,5% dikali 100%, yaitu 8,1%. Jadi total dari biaya pengendalian 18,9%. Yang kedua, ada biaya kegagalan yang meliputi biaya internal juga eksternal. Kalau internal 9,4% dibagi 18,5% dikali 100%, yaitu 50,8%. Dan kalau eksternal 5,6% dibagi 18,5% dikali 100%, yaitu 30,3%. Jadi total biaya kegagalan yaitu 81,1%. Biaya tersebut tidak didistribusikan dengan benar karena pada produk gagal lebih besar daripada biaya pencegahan dan penilaian. Selanjutnya nomor 3, bahaslah bagaimana perusahaan mampu memperbaiki mutunya secara menyeluruh dan pada saat yang sama mengurangi total biaya mutu. Pertimbangkanlah strategi yang dianjurkan oleh American Society for Quality Control, yaitu menekan biaya produk gagal hingga mencapai 0. Dan di sini penerapan konsep kerusakan 0 ini berarti manajemen harus berusaha untuk mengeliminasi biaya-biaya kegagalan dan terus-menerus mencari cara baru agar meningkatkan mutu.
mungkin dengan melakukan rekayasa biaya mutu. Dari rekayasa biaya mutu ini dapat secara efektif menekan biaya-biaya. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4, anggaplah PT Bintang Surya ini memutuskan program 6 tahun akan mengurangi biaya mutu hingga menjadi 2,5% dari penjualan, dan biaya pengendalian akan menjadi 80% dari total biaya mutu. Hitunglah kenaikan laba yang diperoleh apabila penjualan tetap 100 miliar, dan hitung juga total yang dikeluarkan untuk biaya produk gagal dan pengendalian. Nah, di sini ada biaya mutu yaitu 2,5% dari penjualan. Hasilnya 2,5% dikali 100 miliar ketemu 2 miliar 500. Nah, dari biaya pengendalian yaitu 80% dari total biaya mutu, dan 80% dikali 2 miliar 500 yaitu 2 miliar. Dan juga biaya produk gagal yaitu 20% dikali 2 miliar 500 yaitu 500 juta. Ada juga total dari laba yaitu 18 miliar 500 dikurangin 2 miliar 500 yaitu 16 miliar. Selanjutnya untuk yang nomor 5, di sini bagi PT Bintang Surya biaya mutu yang tersembunyi diestimasikan dengan menggunakan angka pengganda 3. Lalu berapakah biaya produk gagal eksternal aktual, dan metode apakah yang tersedia untuk mengestimasikan biaya mutu yang tersembunyi, dan pengaruh apakah yang memiliki estimasi ini terhadap strategi perbaikan mutu. Di sini yang pertama, dengan menggunakan metode pengganda mengasumsikan bahwa total biaya produk gagal adalah beberapa kali lipat dari biaya produk gagal terukur. Untuk produk gagal eksternal aktualnya, dari total biaya produk gagal sama dengan K atau biaya produk gagal eksternal terukur, yaitu 3 penggandanya 3 tadi dikali dengan 5 miliar 600, hasilnya 16 miliar 800. Untuk metodenya ada metode penelitian pasar. Dengan metode ini, pengukiran biaya mutu yang timbul dilakukan atas penyidikan terhadap pasar atau konsumen yang mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan menilai produk yang berkualitas jelek terhadap penjualan dan pangsa pasar. Lalu dengan melakukan survei pelanggan dan wawancara dapat menjadikan sebagai penilaian mutu terhadap produknya, di mana dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap olah biaya mutu tersembunyi untuk memperkirakan hilangnya laba di masa depan akibat mutu yang jelek. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.